pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan segenap Bapak Ibu Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, terlebih kepada anak-anakku para santri dan pelajar, terutama yang berprestasi ataupun yang belum berprestasi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, tetap menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak kita, khususnya yang mengikuti musabaqah ini, memiliki semangat belajar dan semangat mengkaji Al-Quran. Amin. Pembawa acara yang bijaksana, hadirin muslimin wal muslimat, seluruhnya para santri yang saya muliakan dan yang saya hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, sehat, sehingga bisa bersama-sama mengikuti anak-anak kita, para pelajar, para santri se-Kabupaten Kebumen untuk berprestasi melalui musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan kegiatan ini awalan wa akhiran senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rahmat syafaat kitab suci Al-Quran, sekaligus juga mendapat syafaat bulan suci Ramadan, syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin. Hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fi birri wal walidayya. Amin. Bapak Ibu, berkenan kita bersama-sama senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 3 kali. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya
Rabbal alamin. Sekali lagi, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, utamanya Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak-bapak Forkompimda dan segenap hadirin, saya berterima kasih malam hari ini bisa hadir derekaken dawuhipun Bapak Bupati melalui bagian kesra ini tenggen kula. Lalu niki kula kapurit matur dalam rangka nuzulul Quran. Selamat untuk Bapak Ibu para asatidz wa asatidzah yang telah mendidik putra putrinya, baik itu yang santri ataupun pelajar, untuk mengikuti musabaqah tilawatil Quran, baik yang berprestasi ataupun yang belum, karena anak-anak kita adalah generasi milenial, milenial Al-Quran itu milenial. Artinya generasi milenial, usia anak-anak, remaja, pemuda harus menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, kitab suci Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum. Selamat untuk seluruhnya, terutama yang berprestasi, juga kita aturkan untuk tetap ditingkatkan kembali. Kemudian kepada jajaran panitia juga kami aturkan selamat. Bulan suci Ramadan diisi dengan kegiatan tilawatil Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, dan menurut sejarah kitab-kitab samawi, artinya yang diturunkan kepada para nabi, para utusan, seluruhnya juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam diturunkan pada malam tanggal 5 Ramadan. Kemudian kitab Zabur diturunkan pada tanggal 15 Ramadan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa juga diturunkan bulan suci Ramadan
tanggal 13. Kitab suci Al-Quran, pertama kali ayat Al-Quran diturunkan, para ulama menyatakan malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, atau tanggal 6 Agustus tahun 610 Masihiyah. Dari sejarah ini menunjukkan bahwa Ramadan memang bulan mulia, bulan suci, pimpinane piro-piro bulan. Maka kalau bulan suci Ramadan khususnya tahun ini dan insya Allah seterusnya bulan suci Ramadan di Kabupaten Kebumen beriman, apalagi Bapak Bupati punya slogan, Bapak Haji Arif Sugiarto beserta jajarannya, ditambah Kebumen Semarak. Semarak itu semangat mandiri berakhlak. Kalau kita bicara berakhlak, sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui beliau Dewi Aisyah, istri baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW akhlaknya yang mulia, sumbernya, pedomannya, tuntunannya adalah kitab suci Al-Quran. Jadi maaf, ada istilah yang mungkin dari bahasa dan maknanya bisa sama. Akhlak, sopan santun, adab, etika, karakter, itu aspek bahasa mungkin bisa sama. Tetapi kalau dilihat dari takrif akhlak itu sendiri tidak akan sama. Bedanya sangat tipis sekali. Contoh, kalau kita bicara tentang sopan santun atau unggah-ungguh atau etika, pertanyaannya apa dasarnya, apa pedomannya, siapa teladannya? Saya tidak akan menjawab, silakan nanti dijawab cari sendiri-sendiri. Tetapi kalau bicara akhlakul karimah, ada pedomannya kitab suci Al-Quran, ada teladannya Muhammadur Rasulullah, ada tuntunannya yaitu kitab suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aplikasi daripada Al-Quran merupakan akhlakul karimah adalah kasih sayang, berbuat baik sesamanya. Bahasa yang makhluk adalah rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang kepada alam semesta ini. Kelawan garwa dulur lan tangga kang padha rukun welas asiya, iku sunnah Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Mari ya Rasulullah, salamun alaika
alaik ya Rabbi asya'ni wa darati afatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita tentan cepake ing jroning dodo ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya'ni wa darati fatbatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini selawat presiden selawatan Gus Dur betul presiden ya. Ober-obere tadi presiden ngelingaken maring garwa, maring tangga, maring kanca kon sing apik, welas asih, guyub rukun. Itulah akhlak baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ober-obere ngelingaken Al-Qur'an qadim. Bahasa iman la sautun wala harfun, ora suara, ora huruf. Ya memang Al-Qur'an itu tanpa suara, tanpa huruf, tanpa tulisan. Itu Al-Qur'an qadim. Maka Al-Qur'an disebut kalamullah, kalam Allah. Sebagai mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup selamat dunia dan akhirat, dan membacanya tercatat sebagai ibadah. Kalau dari tadi pagi, itu sahabatku ini paham ini. Dari pagi sampai barusan malam ini, para peserta dan bapak ibu yang mengikutinya, nyahidinya, nakseni, seluruhnya mendapatkan pahala Al-Quran sama dengan yang membacanya. Sebab ada 3 orang yang pahalanya sama. Siji wong sing maca Quran lan wong sing gelem ninglingaken, midhanekaken, mulyakaken satu majelis dalam area yang membaca Al-Qur'an. Sing maca kalian sing lenggah, karo macet, karo medang, karo ngantuk. Kalau tidak ada yang ngantuk ini ya. Tidak ada yang ngantuk, tapi angan-angannya mesti ingin pulang. Nanti 4 kali 4 sama dengan 16. Mufakat orang mufakat tekan jam 11:30. Sadar. Iya, ini sekedar kali ini. Masih ikhlas? Terima kasih. Ini kalau yang puasanya mulai malam Sabtu, berarti malam ini malam 21 nih. 23. Betul sempatnya itu belum paham 23. Kalau yang puasanya malam Sabtu sekarang malam 23 gitu. Kalau kebetulan malam hari ini Allah ngersakaken Lailatul Qadar, berarti kula panjenengan oleh maca Quran lan sing nderek midhangetaken wonten area ini tercatat 1000 tahun. Amin. Membaca Al-Qur'an, ninglingaken Al-Qur'an. Amin ya rabbal
83 tahun. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar turun pada malam hari ini. Amin. Gak usah dibahas, gak usah diprotes. Lailatul Qadar itu memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sepakatnya para ulama, ijma para ulama menyatakan Lailatul Qadar turun pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, khususnya tanggal-tanggal ganjil. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 3 orang sing ganjarane padha, siji wong sing maca Quran, kalian tiyang ingkang midhangetaken ninglingaken mulyakaken satu majelis di dalam bacaan Al-Qur'an. Yang kedua sing ganjarane padha, sing mulang ngaji karo sing gelem ngaji. Niki ceritane sing kon ngaji kula jenengan kon ngurmakaken kula. Nggih. Niki ganjarane padha. Yang ketiga, orang yang membaca doa dan mengamini doa. Ada iwal mu'amminu syarikani fil ajri. Orang yang berdoa dan orang yang mengamini doa itu pahalanya sama. Jadi kalau ingin nanti pahalanya sama, ya sampai doa. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukurlah kita masih diberikan bulan suci Ramadan, berarti masih ada kesempatan panjang umur dalam arti yang positif, mendapat pahala ingkang kathah langkung-langkung menangi Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah, maka beliau Nabi 10 hari terakhir Ramadan likuran iktikaf, membangunkan istrinya. Kula padahal boten nate gugah bojone kon iktikaf Ramadan. Jangan Pak Hamid gugah boten. Beliau Nabi 10 hari terakhir Ramadan semangat ibadah, membangunkan istrinya dan keluarganya untuk beriktikaf di masjid dan juga menambah amal-amal kebaikan. Maka orang yang 10 hari terakhir Ramadan itu menambah ibadahnya pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ampun goleki khusus 17 tok. Ya 17 tok bener Lailatul Qadar yang boten. Karena memang ada ulama yang menyatakan Lailatul Qadar carilah di 27 Ramadan, malam 27. Tapi seyogianya 10 hari terakhir ditambah semangatnya untuk tetap beribadah, membaca Al-Quran, beriktikaf, membaca doa yang sering dibaca oleh beliau Nabi. Dan beliau Nabi ditanya oleh Dewi Aisyah, doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak, terutama 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, nuzulul Quran turun pada Lailatul Qadar. Ini Al-Quran jumlatan wahidatan dari Allah, sudah berbentuk 30 juz, 114 surat, 60 hizib, 554 ruku, 6.666 ayat, 77.475 kalimat,
walaupun pendapatnya lain-lain karena memang kalimatnya beberapa versi. 1.325.345 huruf. Ini juga beberapa pendapat. Seluruhnya diturunkan dari Lauhil Mahfuz, diiring-iring dening para malaikat, dikomandani malaikat Jibril pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dibawa kemana? Dibawa ke Baitul Izzah. Baitul Izzah niku rumah yang mulia, kata-kataipun ngendika akan langit sak dhuwure bumi. Tempat rumah yang mulia, Baitul Izzah, langit bumi. Ini sak luntung Al-Quran utuh pada Lailatul Qadar. Maka surat Al-Qadar tegas, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah yang disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada malam itu setara sama dengan 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Qadar, Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi, termasuk waruh, malaikat Jibril sebagai komandannya. Kemudian memberikan salam, kesejahteraan, penghormatan untuk seluruh urusan yang ada dan kepada orang-orang yang beribadah sampai waktu fajar. Maka Bapak Ibu upayakan 10 hari Ramadan yang terakhir liburan, tingkatkan semangat untuk ibadah. Maka iktikaf di masjid di luar Ramadan, di luar liburan Ramadan hukumnya namun sunnah. Tetapi kalau liburan Ramadan ini hukumnya sunnah muakkadah, semi wajib. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya tidak usah dipikirin, yang dipikirin liburan ganjil Ramadan. Syukur seluruh liburannya kita beribadah, pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Niku aji ne padha karo 1000 bulan. Dan Allah mengatur seluruh urusan, ditugaskan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril sampai waktu fajar. Bapak Ibu yang mungkin sedang punya hajat, tujuan-tujuan yang bermanfaat untuk pribadi, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk masa depannya, silakan berdoa di liburan Ramadan. Sebagian ulama ada yang menyatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar satu majlis 41 kali, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar 41 kali satu majlis, silakan waktunya. Malam lebih bagus, siang boleh, tidak membaca juga boleh.
41 kali satu majelis para ulama wonten ingkang ndhawuhaken hajat-hajatnya yang dimohonkan itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu nang liburan Ramadan iki selain iktikaf di masjid, kemudian membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim dikadai, nanti rodok kesel bosan ganti istighfar, nek sawet nggadahi hajat-hajat ingkang sae di salat sunat hajat, terus maca surat Al-Qadar 41 kali. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki oleh temurun bertahap sesuai sifatnya, situasi dan kondisinya. Maka sejarah dan para ulama ahli tafsir sepakat wahyu Al-Quran pertama kali turun pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijrah atau tahun 41 dari kenabian, dari lahiripun Kanjeng Nabi, atau tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Tapi dalam sejarah yang lain saya mendapatkan bukan 6 Agustus tapi 6 Juli 610 Masehi. Ini beberapa sumber. Belum mandi 6 Agustus tahun 610, tapi saya mendapatkan juga pada sumber yang lain 6 Agustus tahun 6 Juli tahun 610 Masehi. Silakan saya ahli falak, ahli tanggal mangke dicek sing bener sing pundi. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika saat itu baginda Nabi sedang ta'annus, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat namanya Gua Hira wonten ing Jabal Nur, Gunung Nur wonten ing Makkah Al-Mukarramah. Dari kota Makkah ngalor kirang langkung 4 km. Ini Gua Hira, Jabal Nur. Kula pun bola-bali mriku tapi dari nate munggah wonten ing Gua Hira ipun. Soale inggil bayangaken mawon wis menggeh-menggeh napa malih mriku. Bersyukurlah apabila ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana. Menawi Jabal Rahmah teng tengah-tengah Arafah teng tubune pun bola-bali kali bunyai jarene saged mriku rumah tangganya abadi, alhamdulillah. Menika Gua Hira. Beliau Nabi mendapatkan wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalau boleh saya simpulkan menurut pemahaman saya, surat Al-Iqra atau surat Al-Qalam atau surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ini adalah modal dasar pembangunan. Siapapun saja yang ingin membangun, siapapun saja yang ingin memimpin, ini harus memahami ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Kita harus mau membaca diri kita
akhirnya ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadinya tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penanaman ketauhidan supaya kita punya gantungan, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mau membaca itu. Jangan kita merasa bisa, merasa segala-galanya. Kita bisa punya apa-apa karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Membaca yang kedua, kita harus memuliakan, membaca ilmu supaya kita menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu hidup menjadi mudah. Orang barang angel nek ngerti ilmune. Maaf, maka bagi orang sing wis kadung Qur'ane ora iso moni wong biyen ora ngaji, ndelok putra-putra tadi yang kecil-kecil bisa hafal Qur'an, ini kadang-kadang ternyuh. Bocah semono kok usah hafal Qur'an. Saya pernah ngaji di Temanggung yang hafal Qur'an 6 tahun, masih anak kecil 6 tahun hafal Qur'an. Ini ngopo kok bisa hafal Quran? Pertama karena memang dididik Al-Quran, yang kedua kalinya dia mencintai Al-Quran, yang ketiga kalinya ada pembimbingnya, ada gurunya, kemudian dia memang sudah bisa hafal Quran. Orang ada barang angel yang bisa, orang ada barang angel yang ngerti ilmune. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, terutama para asatidz wa asatidzah yang diberikan ilmu bisa membaca apalagi hafal Al-Quran. Tetapi belum cukup sampai di situ, harus mengamalkan isinya Al-Quran, membentuk karakter kepribadian akhlakul karimah. Maaf, hafal Quran, paham Quran, maca Quran, tapi nek akhlake boten apik, niku dudu salahe Qur'ane, niku salahe wonge urung gelem manut dawe Al-Qur'an. Maka ada sabda Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Pirang-pirang wong sing bisa maca Qur'an tapi Qur'ane nglaknati. Ning apa kok Qur'ane nglaknati? Sebab mungkin orang itu perbuatannya, ucapannya, kelakuannya, sifatnya boten manut dawuhe Al-Qur'an. Maka bersyukurlah yang bisa membaca paham Al-Qur'an. Tapi mari kita harus latihan taat, taslim, tunduk kepada Al-Qur'an, membentuk kepribadian akhlakul karimah. Maka program musabaqah tilawatil Quran untuk membentuk generasi muda yang berakhlak ini perlu ditindaklanjuti dengan pemahaman Al-Quran, perwujudan Al-Quran, yaitu akhlakul karimah. Pernah sahabat Ibnu Mas'ud ditanya, cara bahasa mriki, Pak Ibnu Mas'ud, kula niki urip boten tenang, resah, gelisah. Napa malih lebaran tambah susah. Kehidupan itu kan kadang-kadang banyak masalah bikin resah gelisah. Pripun supaya kula bisa tenang, ada solusi dalam kehidupan? Jawab sahabat Ibnu Mas'ud, datanglah kepada 3 tempat. Pertama, membaca Al-Quran, atau kamu hadir di tempat yang di situ ada bacaan Al-Quran, dengarkan, muliakanlah. Nanti kamu akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan solusi permasalahan kehidupan. Kalau itu belum, datanglah ke tempat yang kedua, majlis ilmu. Gini cara sakniki di pengajian para alim ulama, para ustaz. Kalau itu juga belum ada ketenangan, ketentraman, datanglah yang ketiga, waktu malam hari, sepertiga malam,
engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, supaya hatimu diberikan ketenangan dan ketentraman. Karena memang Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai obat jiwa, obat hati, dan rahmat kasih sayang Allah bagi orang yang beriman. Tombo ati iku nimo sawarnani kaping pisan maca Al-Qur'an sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi kaping papat watang ira ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran mijabahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Bapak Ibu, sadarilah sebagai orang yang beriman, mindset, pola pikir orang yang beriman ketika ada permasalahan kembali membaca Al-Quran, malam hari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi liburan bulan suci Ramadan. Mari kita belajar untuk lapar, yaitu puasa. Mari kita belajar memperbanyak zikir, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalane swarga gratis, neraka larang regane, orang dalane swarga ora mari bayar, dalane neraka bayar. Ini kadang-kadang sing payu malah sing dalane neraka.
Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita mau kembali untuk mencintai Al-Quran dan memahami Al-Quran. Yakinlah menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Wahyu Al-Quran yang kedua surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Ya ayyuhal muddathir. Ini selisihnya 2,5 tahun dari wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama saya sebut fondasi, modal dasar pembangunan, modal dasar pemimpin. Kemudian wahyu yang kedua selisihnya 2,5 tahun baru turun. Niki surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasyabaka fatahhir warujza fahdur wala tamnun tastakbir wali rabbika fasbir. Sudah jam setengah 12, nanti dipelajari sendiri di rumah. Nah, setelah wahyu kedua turun, baru setiap saat, setiap waktu Al-Quran turun kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ada kalanya wahyu langsung kepada hati beliau Nabi melalui malaikat Jibril. Ada kalanya wahyu turun, beliau malaikat Jibril wujud manusia yang bagus. Ada kalanya Al-Quran ayatnya turun, malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan ada kalanya Al-Quran turun, ini yang sulit untuk kadang-kadang diterima. Maka sekretaris Nabi Zaid bin Sabit sampai ikut gemetar, baginda Nabi sampai keringatnya keluar karena wahyu turunnya seperti gemerintingnya lonceng. Ini yang sangat sulit. Tetapi beliau Nabi pada akhirnya bisa mendapatkan. Dan wahyu yang terakhir turun surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika haji wada, ketika wukuf Arafah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita cintai Al-Quran dengan semangat mau membaca, memahami, membentuk akhlakul karimah, tapi harus didasari dengan yakin benar bahwa Al-Quran adalah kalamullah, la raiba fihi, tidak ada kemamangan, tidak ada keraguan-raguan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sekarang ada berita aktual, seorang pendeta minta supaya 300 ayat ini dicabut dari Al-Quran, orang saya dipikir, apalagi dia agamanya bukan Islam, itu urusan mereka, dan pada saatnya mereka pasti akan mendapatkan balasan karena Al-Quran adalah mukjizat. Kita jaga Al-Quran dengan akhlakul karimah, kita jaga Al-Quran dengan semangat ibadah, kita jaga Al-Quran dengan ukhuwah persaudaraan, kita jaga Al-Quran dengan keteguhan iman, jangan ragu dengan isi Al-Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbawna shighara ya Allah, wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bimannika wa karamik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma ij'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana talamidatina wa banatina wa syubbanina min ahlil ilmi wal khair wa min ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahu minal syarri wal khair
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf